Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tata cara membuat RPP. Di sini saya Muhammad Rizky sebagai moderator, rekan saya Noni Yuanda, Miftah Ilmiah, Nurul Farhin, dan Vita Ramadini. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Noni Yuanda. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ini. Nah, di sini kita akan membahas terkait rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Nah, sebelum kita membuat RPP, kita harus terlebih dahulu menuliskan di atasnya kayak nama sekolah, nama mata pelajarannya, tema ataupun subtemanya, kemudian kelas dan semester berapa. Nah, di sini nama sekolahnya adalah SD Harapan Kita Bersama, mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian temanya adalah terkait iman kepada malaikat, kelasnya kelas 4 dan semesternya semester 1 ataupun semester ganjil. Nah, adapun materi pokoknya adalah terkait tentang iman kepada malaikat. Nah, alokasi waktu. Jadi sebelum kita membuat RPP itu teman-teman, kita perlu memperhatikan alokasi waktunya juga. Kita harus menyesuaikan waktu dengan mata pelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi harus sesuai. Kalau misalnya kita nyampain terkait pelajarannya banyak, waktunya juga harus banyak. Jangan dibuat waktu yang sedikit dengan pelajaran yang banyak atau sebaliknya. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Melalui model cooperative learning, peserta didik itu dapat satu mendefinisikan pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, menyebutkan 10 nama-nama malaikat Allah dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil tentang keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah yang benar, dengan benar. Yang kelima, menunjukkan bukti-bukti adanya malaikat Allah dengan tepat. Yang keenam, menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah dengan cermat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Noni Yuanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah Ilmiah. Kepadanya kami persilakan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, langsung saja untuk materi RPP berikutnya kita isi dengan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini berfungsi untuk menguatkan pemahaman materi siswa terkait dengan pembelajaran yang dirancang. Kan yang pertama tadi udah dijelasin sama Mbak Tini bahwa RPP ini berfokus pada bagaimana kita mempercayai iman kepada malaikat. Jadi di dalam kompetensi dasar ini kita bisa isi dengan yang pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah, kemudian yang kedua siswa itu memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para malaikat Allah, keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu bisa diisi dengan mengerti makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Dan yang terakhir itu siswa disuruh untuk mengamati dari alam sekitar sebagaimana implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Miftah Ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vita Ramadhani. Kepadanya kami persilakan. Baik, kemudian indikator pencapaian kompetensi, yaitu peserta didik. Peserta didik diharapkan untuk mampu, yang pertama, mendefinisikan pengertian iman kepada malaikat Allah. Kemudian, yang kedua, mampu untuk menyebutkan 10 nama malaikat Allah dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga ialah menunjukkan dalil adanya malaikat Allah. Kemudian yang keempat, menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah. Kemudian yang kelima,
menunjukkan bukti-bukti adanya malaikat Allah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu untuk menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Oke, terima kasih kepada Saudari Vita Ramadhani. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Nurul Farhin. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki subpokok terakhir, yaitu mengenai materi pembelajaran. Nah, setelah tadi kita mempelajari mengenai tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, maka selanjutnya kita dituntut untuk bisa menyusun materi pembelajaran. Nah, dari materi pokok tadi ada 3 materi pembelajaran yang dapat dipelajari. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat. Dan yang ketiga, dalil adanya malaikat. Nah, mungkin setelah materi ini disusun, maka pembuatan RPP secara keseluruhannya itu sudah bisa dijalankan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Farhin dan terima kasih kepada pemateri semua. Lebih dan kurang, kami dari kelompok 1 mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.